Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Sudi, selaku dosen mengajar mata kuliah diagnosis mesin, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 3 yaitu ingin mempresentasikan terkait tugas diagnosis mesin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Fuad, NPM 19051010004, dan teman saya. Fikri Rinu Pratama, NPM 1905101015. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai aja presentasinya. Yaitu di sini kami membuat satu diagnosis atau program aplikasi sederhana, yaitu menggunakan eh, Microsoft Excel ya, sistem pakar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini kami membuat sistem aplikasi sederhana, yaitu sistem menu ya, sistem pakar diagnosis mesin UJMFI Honda. Mungkin dalam kesempatan ini yang akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Fikri Rino Pratama. Dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dari PGM-FI. Jadi sensor PGM-FI yang pertama ada MAP yang berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Caranya adalah memanfaatkan selang vakum yang ada. Yang kedua ada IOT yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu mesin. Lalu ada TP atau Total Position Sensor yang berfungsi terhubung dengan bagian katup gas atau throttle gas. Lalu ada O2 sensor oksigen yang melakukan deteksian secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang. Dari hasil deteksi tersebut, komponen ini akan mengirimkan sinyal ke bagian unit kontrol mesin atau disebut juga ECM. Ada injektor. Dalam sistem bahan bakar, aktuatornya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Lalu ada ECM atau Engine Control Module yang merupakan serangkaian unit kontrol mesin di mana mampu berperan untuk membatasi penggunaan bahan bakar tanpa mengurangi kinerja mesin. Dan yang terakhir ada CKP. Fungsi sensor CKP adalah memberikan informasi ke bagian ECU mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Sensor CKP bisa mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya coil serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bisa bekerja pada waktu yang tepat. Next. Lalu di sini ada gejala umum dengan kode 001, yaitu mesin sulit di start atau sulit dihidupkan. 002, pemakaian bahan bakar menjadi lebih boros. 003, RPM revolution per menit mendadak naik. 004, lampu mil berkedip satu kali. Mesin kendaraan akan menjadi permasalahan pada saat putaran, yakni idle akan terasa lebih kasar. 005, mesin sering mati secara mendadak dan lampu mil berkedip 12 kedipan. 006, mesin terasa tersendat. Lalu 007, knalpot lebih pekat. 008, emisi gas buang akan lebih banyak. 009, lampu indikator cek engine menyala. 010, mesin mendadak mati, lampu mil berkedip 8 kali. 011, emisi gas buang mulai meningkat.
012 mesin mogok dan tidak mampu dihidupkan. 013 indikator cek engine menyala atau papan kedipan mil. 014 transmisi terasa berat sehingga akselerasi mobil terasa lebih sulit dilakukan. 015 motor kehilangan performa. Dan yang terakhir 016 mesin sering berbet. Itu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh Alfa Fuad. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri Rindu Pratama yang telah menjelaskan terkait sensor-sensor BGM-FI dan gejala-gejala umum yang terjadi pada sistem BGM-FI. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu di sini pada diagnosa mesin itu pasti ada suatu permasalahan, ya, gejala. Jadi di sini ada soal, ya, diagnosa mesin itu tuh terkait identik dengan suatu permasalahan seperti, jadi pada umumnya ya kayak orang sakit lah ya, itu pasti konsultasi kepada dokter gitu kan. Nah, di sini ada suatu keluhan konsumen, bang motor gua mogok gak bisa hidup. Nah, pasti kita sebagai ini orang engineering itu kita harus tahu. Nah, kita harus tahu satu permasalahan dan kita harus bisa mencari tahu permasalahan tersebut gitu. Nah, dan tidak semua orang itu tahu permasalahan yang ada pada motornya. Misal mogok, pasti kebanyakan orang itu taunya motor mogok itu kehabisan bensin dan busi mati gitu. Pada kenyataannya itu enggak gitu. Banyak permasalahan yang, apalagi sekarang banyak sistem sistem bahan bakar itu BGM-FI atau dan sebagainya ya. Itu banyak, apalagi sekarang banyak menggunakan sensor-sensor itu identik dengan modul ya, komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan, tadi sudah dijelaskan terkait sensornya ya, BGM-FI dan gejala-gejalanya. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan. Nah, di sini ada suatu jenis kerusakan, yaitu kerusakan pertama GPS 001 sensor O2 atau oksigen ya. Kemudian GPS 002 yaitu kerusakan sensor TP atau throttle position. Ketiga, GPS 003 sensor injektor. GPS 004 kerusakan pada sensor MAP. Nah, di sini kerusakan gunanya kode kerusakan ini yaitu untuk mempermudah kita mencari gejala atau mengkerucutkan ya. Pastikan suatu kerusakan itu ada gejala-gejalanya. Jadi fungsinya tadi itu gejala itu ada kodenya, yaitu supaya kita mempermudah untuk mengkerucutkan motor itu terjadi kerusakan pada apa gitu. Nah, kemudian kita ke kode kerusakan. Nah, di BGM-FI itu ada beberapa kode kerusakan, yaitu kode 1, kedipan 1, 7, 8, 9, 11, dan seterusnya. Dan sebelumnya itu cara membacanya, yaitu kedipan cepat itu hitungannya 1 ya, kedipan lambat itu hitungannya 10. Jadi kalau di suatu motor itu indikator milnya itu kedip lama 1 kali dan cepat 2 kali, itu artinya kedipan 12, itu kerusakan pada injektor. Nah, kemudian di sini ada pohon pakar. Apa sih pohon pakar? Yaitu pohon pakar suatu kumpulan atau kita tujuannya untuk mengkerucutkan suatu permasalahan ya. Jadi ada beberapa, jadi banyak gejala, tetapi kita itu nggak tahu itu tuh kerusakan pada apa gitu, saking banyaknya. Nah, fungsinya pohon pakar ini yaitu untuk mengkerucutkan. Gitu. Saya ambil contoh yaitu GPS 003, yaitu kerusakan pada injektor. Jadi ketika kita sudah tahu gejala-gejalanya dan kita tahu jenis kerusakannya, kita cocokkan gitu. Cocokkan. Misal kita ambil injektor. Nah, di sini gejalanya. Apakah mesin tersebut itu sulit dihidupkan? Nah, iya, ternyata iya gitu kan.
Kemudian 005, apakah mesin sering mati secara mendadak dan lampu mil berkedip 12? Ternyata iya. Indikator mesin tersebut atau indikator mil tersebut itu berkedip yaitu 12 kali gitu. Kemudian 012, mesin mogok dan tidak mampu dihidupkan. Ya, ternyata mesin tersebut tiba-tiba mogok dan tidak bisa dihidupkan. Nah, kemudian 016, mesin sering berobat tentu. Jadi pada kerusakan injektor itu mesin itu sulit dihidupkan, bahkan tidak bisa ya, karena injektor merupakan itulah eh, asumsi atau jalannya bahan bakar ya, yaitu untuk menyemprotkan di ruang bakar. Jadi kalau injektornya rusak, itu otomatis tidak bisa menyuplai bahan bakar itu ke ruang bakar. Nah, ini ada kesimpulan. Nah, GPS 003. Nah, kode kerusakan GPS 003 kedipan mil 12 merupakan kerusakan pada salah satu sensor, yaitu pada sensor injektor. Hal tersebut menyebabkan motor mogok dan tidak bisa hidup sama sekali. Nah, jika motor teman-teman itu motor matic ya, sebenarnya motor matic itu enak cara mengatasinya. Nah, tetapi kalau teman-teman itu nggak mau ribet dan nggak mau pusing, ya bawa aja ke bengkel atau ke dealer ya. Tapi kalau misal teman-teman pengen otak-atik, pengen istilahnya menambah pengalaman ya, ya kita cari tahu yang keladinya itu apa, gejalanya itu apa. Jadi perlu saya sampaikan, tujuan pembuatan sistem pakar ini atau aplikasi sederhana Microsoft Excel itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat atau anak muda ya istilahnya, kadang kan suka otak-atik ya, untuk mempermudah. Misal motornya macet, itu nggak ujuk-ujuk dibawa ke bengkel, itu istilahnya kita bisa otak-atik sendiri dengan adanya aplikasi sistem ini ya. Mungkin dari soal tadi terjawab ya, mogok itu karena apa. Itu motor mogok itu nggak selalu karena busi, nggak selalu karena kehabisan bensin, banyak sebabnya. Motor mogok itu sekarang banyak sebabnya, karena sekarang dunia engineering itu semakin banyak penemuan yang baru, GMFI dan ada lagi nanti. Nah, mungkin sekian ya dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.